Halo saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita mulai persekutuan hari ini. Istimewa pada hari ini kita bersekutu dengan anggota jemaat Gereja Taman Cibenut Bandung yang ada di Bajem Rancaikek. Tidak semua, tapi mewakili, dan kita akan mulai dengan Kidung Jemaat, bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 18. Allah hadir bagi kita. Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saudara-saudara, tanpa disengaja saya bersama seorang anggota jemaat pergi ke Bajem Rancaikek yang ada di Rancaikek, dari daerahnya namanya Rancaikek, bagian dari jemaat GKI Taman Cibenut Bandung. Di sana kami bertemu dengan beberapa orang anggota juga, tidak semuanya. Kami makan roti, kemudian risoles Medan, kemudian ada beberapa lagi makanan kecil. Sambil minum kopi, ada yang suka kopi, teh, dan minum-minum. Dan yang terpenting dalam persekutuan yang tidak disengaja itu, kami berbicara dari persoalan pemerintahan, ada isu menteri yang mau mundur, kemudian masalah COVID terkini, masalah kesehatan masing-masing, bahkan juga bercerita tentang tradisi suku tertentu, di mana mertua laki-laki tidak boleh dekat dengan menantu perempuan, dan banyak hal lagi yang diceritakan, sampai juga pada akhirnya saling menceritakan pengalaman hidup masing-masing, dan bahkan juga saling mengutarakan permohonan untuk didukung doa bagi yang berulang tahun pernikahannya, bagi yang ingin punya cucu, ada 3 orang, bagi yang ingin melahirkan menantunya, dan bagi orang tua yang saat ini sedang sakit ingin didoakan supaya dikuatkan. Juga biarlah kehendak Tuhan yang terbaik terjadi. Mereka semua berharap kepada Tuhan melalui persekutuan tersebut. Jadi saudara, dari cerita kecil hari ini kita bisa memahami mengapa Tuhan atau Rasul Paulus dalam khotbahnya, nasihatnya melalui Rasul Paulus, Tuhan mengajak supaya umat tidak menjauhi pertemuan-pertemuan ibadah, karena di sana ada persekutuan yang saling menasihati. Bukan menasihati saling menunjukkan kesalahan, tetapi juga dalam arti saling menasihati itu saling mendukung, ya, saling mendoakan. Dan saat itulah
berkat Tuhan dalam persekutuan itu bisa dirasakan melalui tawa, melalui tatapan mata, yang melalui suara yang saling mendukung satu dengan yang lain. Tetaplah saudara, di masa pandemi ini jangan jauhi pertemuan atau persekutuan ibadah kita karena masalah jarak atau perjumpaan yang sulit dengan berbagai macam cara. Bahkan bersama keluarga pun itu menjadi sesuatu yang penting sekarang. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur pada hari ini kami bisa berjumpa dengan beberapa teman dan kami saling menguatkan satu dengan yang lain. Kami naikkan beberapa harapan kepada Tuhan. Biarlah mereka yang berulang tahun pernikahan pada hari ini, Tuhan berkati jalan hidup pernikahan dan keluarganya sampai seterusnya. Mereka bisa menghayati bagaimana suka duka dalam perjalanan hidup pernikahan dipakai Tuhan untuk semakin mampu menjalani kehidupan pernikahan ini bersama keluarga. Kami juga berdoa untuk mereka orang tua, opa, oma yang berharap mendapatkan cucu. Biarlah mereka juga harapannya dikabulkan oleh Tuhan. Begitu juga mereka yang mau melahirkan, Tuhan tolong supaya bisa semua proses kelahirannya lancar. Kami juga berdoa untuk mereka yang sakit, ya opung ataupun orang tua. Biarlah Tuhan kuatkan juga keluarganya dan diberi kekuatan, dipulihkan oleh Tuhan. Begitu juga pergumulan-pergumulan yang lain. Kami semua serahkan kepadamu sampai juga pergumulan bangsa ini. Biarlah yang terbaik bagi bangsa kami boleh ada di tangan pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan. Kami serahkan hidup kami, persekutuan kami di dalam Tuhan. Dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara. Amin.